lingkungan. Yang pertama itu, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi adanya kemungkinan munculnya dampak besar dan penting sebagai akibat adanya kegiatan dan atau usaha industri. Yang ketiga, menanggulangi atau meminimalkan atau mengendalikan dampak negatif yang timbul serta menghindari kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan industri. Yang keempat, mengamati atau memantau interaksi kegiatan industri terhadap lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan indikator tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau baku mutu lingkungan. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dia ada 3, yaitu AMDAL, yang kedua UKL atau UPL, yang ketiga SPPL, yang dimana meningkatkan dampak positif yang meminimalkan dampak negatif. Kita masuk limbah industri farmasi. Sumber pencemaran atau limbah industri farmasi ada 4. Yang pertama limbah gas atau pencemaran udara. Yang kedua limbah padat. Yang ketiga limbah suara dan getaran. Yang keempat limbah cair. Yang dimana itu harus dikelola dan memberi dampak sekecil mungkin. Kita masuk poin pertama, yaitu limbah gas. Limbah gas yang kita ketahui adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, dan H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara, serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu ada partikel dan yang kedua ada gas. Partikel itu sendiri adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut, dan foam. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau untuk gas tertentu, ataupun akibat langsung. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengelolaan dan pemantauan limbah padat, yang dimana ada sumber pencemaran. Ada 4 poin. Yang pertama, debu atau serbu obat dari sistem pengenalan debu atau yang disebut dust collector. Yang kedua ada obat rusak kadaluarsa atau obat substandar atau yang disebut reject. Yang ketiga kertas, karton, plastik bekas, botol, dan aluminium foil dan sampah rumah tangga. Yang terakhir lumpur dari proses instalasi pengelolaan air limbah. Upaya pengelolaan lingkungan itu ada 3 macam. Yang pertama, sampah domestik dibuatkan tempat sampah. Yang kedua, sisa-sisa kertas, karton, plastik, dan aluminium foil dikumpulkan kemudian dijual ke pengumpul sampah atau perusahaan daur ulang sampah. Yang ketiga, debu atau sisa-sisa serbuk atau obat rusak yang kadaluarsa serta lumpur dari IPAL dibakar di insinerator. Ada poin pemantauan, yaitu kualitas lingkungan atau kebersihan di dalam area industri dan kadar H2S di sekitar area pabrik. Poin yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan limbah suara dan getaran. Sumber pencemarannya dari suara dan getaran dari mesin-mesin pabrik, genset, dan steam boiler. Upaya pengelolaan lingkungan itu ada 2. Yang pertama untuk menanggulangi kebisingan yang ditimbulkan oleh genset, dibuat ruangan berdinding 2 atau double cover, dan dilakukan perawatan mesin secara berkala. Yang kedua, untuk menanggulangi getaran yang ditimbulkan oleh mesin genset dan mesin-mesin lain. Mesin-mesin ditempatkan pada lantai yang telah dicor beton dan diberi pemuat atau pengunci antara mesin dan lantai. Pemantauannya, angka kebisingan dan getaran di dalam dan di luar area pabrik, kebisingan maksimal 65 dB, getarannya maksimal 7,5 Hz. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu pengelolaan dan pemantauan limbah cair. Sumber pencemaran itu pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya sesuatu ke dalam air yang menyebabkan air tersebut menurun kualitasnya atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Upaya pengelolaan lingkungan yang pertama, pembuatan saluran drainase sesuai dengan sumber limbah. Yang kedua, membuat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Yang ketiga, khususnya untuk limbah cair yang berasal dari golongan beta-laktam, sebelum dicampurkan dengan limbah non-beta-laktam, ditambahkan NaOH hingga PA 10-11 untuk memecahkan cincin beta-laktam.
Pemantauannya, yang pertama kualitas badan air pemasukan inlet dan outlet saluran limbah meliputi kadar COD, BOD, pH, TSS, N-total, serta parameter lain termasuk indikator biologis dan mikrobiologi. Yang kedua, kualitas badan sungai sebelum dan sesudah outlet IPAL. Kita masuk ke poin yang terakhir, sistem pengelolaan limbah cair atau yang disebut dengan IPAL. Tujuannya untuk menurunkan kadar zat pencemar yang terkandung dalam air limbah, sehingga memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada karakteristik limbah, yang kedua kemampuan badan air atau assimilative capacity, yang ketiga peraturan tentang limbah yang berlaku. Prinsip pengelolaan limbah, yang pertama pengelolaan limbah primer yang bertujuan untuk menghilangkan buangan yang tidak larut. Yang kedua ada tahap, yaitu screening kanal longitudinal, oil trap, padatan tersuspensi. Prinsip yang kedua itu pengelolaan limbah sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan lain atau solid suspend atau senyawa organik dan anorganik terlarut. Tahapannya koagulasi, flokulasi, atau dengan senyawa kimia misalnya kaporit. Poin yang ketiga, pengelolaan limbah tersier yang bertujuan untuk menurunkan COD dan BOD dan menambah DOD. Tahapannya ada fisik atau aerasi, yang kedua biologis atau bakteri aerob atau active slope. Poin yang terakhir, pengertian beberapa istilah. Yang pertama ada DO, dissolved oxygen, adalah banyaknya oksigen yang terlarut dalam air dan dinyatakan dalam miligram per liter. Yang kedua COD atau chemical oxygen demand, adalah banyaknya oksigen yang digunakan untuk mengoksidasikan senyawa organik dan anorganik yang bisa teroksidasi dalam air dan dinyatakan dalam miligram per liter. Yang ketiga BOD, biological oxygen demand, adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri aerob untuk menguraikan dan menstabilkan sejumlah senyawa organik dalam air melalui proses oksidasi biologis aerob dan dinyatakan dalam miligram per liter. Yang keempat, BOD5 atau biological oxygen demand adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan dalam kondisi penetapan inkubasi selama 5 hari dalam suhu 20 derajat Celcius dalam kondisi yang gelap. Pengujian ini menyatakan degradasi zat organik melalui cara biologis dan dinyatakan dalam miligram per liter. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.